Qalu maka berkatalah ahlul Madinah, ya hasrata 'alal ibadi, penyesalan 'alal ibadi kepada hamba-hamba Allah, yakni dimaksudkan di sini adalah ar-rusula as-salasata, kepada rasul-rasul yang tiga yang diutus oleh Nabi SAW. Haitsu lam yu'minu bihim fatamannu al-iman. Lam yu'minu, penyesalan mereka sebab mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka sudah meninggalkan alam dunia ini kemudian menyesal. Fatamannu, kemudian mereka berharap al-iman, beriman kepada Allah. Hina lam yanfa'uhum, tatkala tidak ada manfaatnya bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ketua DKM Sejati Muhammad Salam beserta jajarannya, para alim ulama, khusus Ahmad Al-Qiyam, Ustaz Abdul, Ustaz Hasan, dan Ustaz yang lainnya yang disebutkan dari persatu, dan para ulama yang sama dari beliau, para tokoh masyarakat, juga para jamaah rahimahullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita hidayah juga taufik, sehingga setiap nikmat yang Allah berikan mampu kita persalurkan untuk bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah juga terarah kepada junjungan panutan kita, qudwah kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya yang agung, para sahabat tabi'in, tabi'in, semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada umatnya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua kelak pada akhir bisa mendapat syafaat segala sahabat berumat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya alhamdulillah, sampai sudah perjuangan kita di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 13 ya. Tanggal 13 di bulan Sya'ban ini menjelang nanti lusa nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan amal kita 1 tahun yang akan dilaporkan nanti pada malam nisfu Sya'ban, itu pada malam 15, mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan maksud kita, niat kita untuk menghidupkan pada malam tersebut, mudah-mudahan menjadi salah satu sebab ya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dihidupkan dengan sholat sunnah, membaca surat-surat pilihan, khusus surah Yasin, ada juga yang sholawat, kemudian bersedekah dan amal-amal yang
Allah menurunkan 300 rahmat dan maghfirah. Bahkan Allah menawarkan pada malam itu apa yang kalian inginkan. Jadi kita selaku hamba Allah ditawarkan pada malam itu apa yang kita minta sama Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ramaikan masjid kita, surau kita, rumah kita dengan memperbanyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi kedatangan malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan hal tersebut, 300 rahmat dan ampunan Allah turunkan pada malam itu. Kemudian juga Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, kecuali tukang sihir, tukang nujum, tukang zina, peminum khamar, kemudian tukang adu domba, buzzer, kemudian hoax yang suka menyebar hoax, kemudian suka memfitnah, kemudian yang durhaka kepada kedua orang tua, tidak akan diampuni kecuali mereka bertubu ilallah, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW berbuat, kemudian Nabi SAW melaksanakan sholat, kemudian Nabi sujud, Nabi menangis sambil berdoa, a'udzubika, jadi min azabika wa ghadabika. Itu diantara kalimat doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan ya. Silakan kaifiah salat. Memang tidak ada salat khusus nisfu, tapi ada yang salat tasbih, salat hajat, salat taubat. Silahkan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai waktu subuh itu silahkan panjatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ini adalah bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajab bulannya Allah, Sa'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9 saja. Kalau di atas tandanya hilang. Sana. Baris paling atas ya. Berarti sama. Menteranya kalau nggak sama kan malu ya. Jadi lebih baik nanya dulu. Qalu, maka berkatalah ahlul Madinah, ya hasrata 'alal ibadi, penyesalan 'alal ibadi kepada hamba-hamba Allah, yakni dimaksudkan di sini adalah ar-rusula as-salasata, kepada rasul-rasul yang 3 yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu lam yu'minu bihim fatamannau al-iman. Lam yu'minu, penyesalan mereka sebab mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka sudah meninggalkan alam dunia ini kemudian menyesal. Fatamannau, kemudian mereka berharap al-iman, beriman kepada Allah. Hina lam yanfa'uhum, tatkala tidak ada manfaatnya bagi mereka. Jadi sudah lewat masanya, sudah lewat waktunya, maka yang diinginkan oleh mereka beriman kepada Allah tidak bermanfaat bagi mereka. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah diberikan nikmat iman dan juga Islam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan hal ini kita berbicara tentang iman. Saya teringat salah satu riwayat dalam tafsir Sawi dikatakan bahwasannya
Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas wa Zaid dan Ibnu Zaid, lama usriya bi Rasulillah sallallahu. Jadi tatkala Kanjeng Nabi diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Wa huwa Masjidun Baitul Muqaddas. Jadi Masjidil Aqsa adalah Masjid Baitul Muqaddas. Maka ada istilah Al-Quds, itu adalah Masjidil Aqsa. Ba'asallahu lahu Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada baginda Nabi Adam, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wa man dunihi, dan selain daripada Nabi Adam alaihissalam, minal mursalina, daripada rasul-rasulnya Allah yang 313. Kemudian wa Jibrilu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atanya, jadi di Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi sallallahu masuk ke dalam masjid tersebut, kemudian bersama malaikat Jibril alaihissalam. Fa'atana Jibril, kemudian malaikat Jibril melaksanakan adzan. Kemudian wa aqamus sholata, dan kemudian mendirikan sholat. Summa qala, kemudian berkatalah malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad taqaddam, wahai Muhammad berdirilah. Fasholli, maka sholatlah, bihim, beserta mereka. Falamma faragha, tatkala selesai Rasulullah SAW, qala, maka berkatalah lahu, kepada Rasulullah SAW, Jibril, malaikat Jibril, sal ya Muhammad, tanyalah wahai Muhammad, man arsalna min qablika min rusulina. Man, siapa arsalna, kami telah mengutus, min qablika, sebelum kamu, min rusulina, daripada utusan-utusan kami. Jadi tanyakan kepada mereka, kami mengutus seseorang sebelum engkau daripada para utusan kami, aja'alna min duni rahmani alihatan yu'badun. Apakah kami menjadikan min duni rahmani, daripada selain pada Allah, alihatan, Tuhan, yu'baduna, yang disembah. Jadi apakah kami menjadikan Tuhan yang disembah oleh kaum kalian sebelum kami, selain kami? Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan kepada para rasul, apakah dulu ada perintah untuk menyembah selain Allah? Ini kan berbicara tentang keimanan. Jadi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, satu perintah Allah adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala sallallahu qad tafaitu, maka Rasul laksanakan hal tersebut. Wal qaul akhar, dan qaul yang lain, li ghairi Abbasin, selain daripada Ibnu Abbas, annahu, ini ada qaul lain menyebutkan annahu, sesungguhnya mereka salat khalfi, salat di belakang baginda Rasulullah SAW. Berarti Kanjeng Nabi menjadi imam. Sab'ata sufuhin, ada 7 shaf. Jadi di belakang Nabi ada 7 shaf. Al-mursaluna salasatun sufuh. Para rasul yang 313 itu menjadi 3 shaf, menjadi 3 baris.
Wan nabiyuna arba'atu suhubin. Kemudian para nabi 4 saf di belakang para rasul. Berarti sholat berjamaah. Wa kana yali zahri Rasulullah SAW, dan tepat di belakang kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ibrahimu al-Khalilu, Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam, Abul Anbiya, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ala yaminihi Ismailun, di sebelah kanan kanjeng Nabi adalah Nabi Ismail alaihi salam. Kan kanjeng Rasul salam itu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya Ismail alaihissalam, kemudian lahir dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Nabi Ismail hanya satu keturunannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa ala yasarihi, dan daripada sebelah kiri baginda Nabi Ishaqun, Nabi Ishaq alaihissalam, summa Musa, kemudian Nabi Musa alaihi salam, baru summa sa'irul mursalina, sisa daripada para rasul. Fasolah bihi rakaataini, maka salat baginda Nabi beserta mereka 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini fakta bahwa pemimpin daripada para nabi dan rasul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul 319, para nabi itu 124.000 jumlah. Salat berjamaah luar biasa. Maka Nabi pun pernah bersabda bahwa kuntu awwala nabiyina fi khalqi wa akhirahu fil ba'ts. Jadi kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Abu Hurairah, bahwasanya saya adalah nabi yang pertama diciptakan dan yang terakhir diutus. Pertama kali diciptakan, yang terakhir diutus. Jadi sebetulnya kalau mau senior itu adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad sudah lebih awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min nurihi, daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diciptakan daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika malaikat Jibril tidak bisa masuk ke Sidratul Muntaha, karena memang bukan makomnya, jadi tidak akan bisa menang. Kok baginda Nabi bisa? Pak, contohnya matahari. Itu kalau sesuatu yang mendekati matahari akan hancur, ya, akan terbakar. Tapi lihat, ketika matahari suruh, cahayanya kembali kepada matahari, mataharinya kan begitu. Nah, seolah-olah kanjeng Nabi itu kembali kepada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi dalil secara akal bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah dibuat daripada, diciptakan daripada cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun ketika di dunia tidak ada bayangannya, karena nurun qata nuri, kanjeng Nabi itu adalah cahaya di atas. Bahkan ketika akan diisrakan kanjeng Nabi, dibelah apanya? Dadanya, ya. Dibelah dadanya, bukan mengeluarkan kotoran. Maka kata Al-Habib Ali Al-Habsyi sampaikan bahwasanya dikatakan wa ma akhrajal amlaku fi qalbihi ada.
Tidak ada sesuatu kotoran yang dikeluarkan daripada hatinya baginda Nabi. Walakinnahum jadu tuhran ala tuhrin. Tetapi mereka menambahkan kesucian daripada yang suci. Menambahkan kesucian daripada yang suci. Jadi bukan membersihkan kotoran dari hati Nabi, karena hati Nabi sudah bersih. Membersihkan yang sudah bersih. Hanya ini itibar bagi kita, bahwasanya begitulah kita ketika akan mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memang benar harus dibersihkan zahirnya, harus dibersihkan batinnya. Kalau zahir Nabi jelas-jelas Nabi itu holy man, manusia suci. Tidak ada kotor sama sekali, bahkan keringatnya wangi, punten, bahkan kotorannya pun tidak ada satu sahabat pun yang melihat kotoran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kan kalau Nabi mau buang hajat, itu sahabat sibuk membuat hijab, hijab ditutup pakai hijab. Setelah baginda Nabi selesai dibuka, cepat dibuka, enggak ada. Setelah masa minggu bau gak? Bapak makannya itu oleh ya. Dari kuasa udah digoreng masih meninggal. Nabi punten buang air besarnya, buang. Bahkan darah Nabi itu suci. Ada beberapa sahabat yang meminum darah Nabi Muhammad. Ketika Nabi selesai dibekam, maka kepada sahabat, saya takut salah namanya, nama sahabatnya, itu dikasihkan tolong buang ke tempat yang tidak ada orang. Dia pergi, dia minum. Sudah kau buang, sudah. Kemana? Ke tempat yang tidak akan dilihat orang. Di mana? Di perut. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Jasadmu haram terkena fitnah. Maka ada sahabat yang lain, udah Nabi pernah buang air di satu tempat, satu wadah. Nabi simpan di dalam wadah itu, Nabi cari nggak ada. Kata Nabi, tolong ini ada nggak yang melihat air di satu wadah? Saya ya Rasulullah, saya lihat. Kemana airnya? Saya minum ya Rasulullah. Kenapa kamu minum? Ya Rasulullah, saya tidak pernah selama hidup saya tidak pernah minum air selezat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar. Bahkan kalau Ustaz Khalidun, kan saya lihat kan bid'ah ya, wajahnya nggak ada di zaman Rasulullah. Kan suka rapi bid'ah yang nggak ada zaman Rasulnya. Wajah kita nggak ada ya? Itu wajah kita. Ada yang mengumpamakan seperti itu. Kalau seseorang dekat dengan baginda Nabi, maaf, itu akan terbawa apa? Terbawa tampang. Berbeda kalau seseorang dekat dengan Nabi Yusuf alaihissalam, itu akan jauh beda. Maka kalau kita berjalan, jangan ada orang yang lebih tampan dari kita, atau lebih cantik kalau perempuan ya. Jadi minimal sama, bahaya Pak. Jadi kita nggak kebagian. Tapi dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun seseorang akan terbawa harum, akan terbawa tampan. Bahkan ada salah satu sahabat pulang ke rumah tidak dibukakan pintu oleh istrinya karena istrinya menyangka itu bukan suami. Masya Allah. Hampir nangis sahabatnya, maksa ingin masuk rumah. Bukan suamiku. Maka lama-lama mungkin membukakan satu rahasia, dan oh ini bukan suamiku. Kok kenapa beda ya? Wajahnya menawan, wajahnya menarik dan wangi. Engkau dari mana? Baru saja aku bertemu dengan Rasulullah. Nanti kita luar biasa. Itu di antara sekian banyak kehebatan, kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak akan habis sampai akhir zaman. Berakhir dunia ini tidak akan habis menceritakan tentang keutamaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadirin rahimakumullah,
Falamman taqala, tatkala selesai daripada salat 2 rakaat, qoma, maka berdirilah Kanjeng Rasulullah apa? Inna rabbi uhiya ilayya, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kepadaku, an as'alaku, agar aku bertanya kepada kalian, hal arsala ahadan minkum bidakwatin ila ibadati ghairillah, apakah kalian diutus, apakah salah satu dari kalian diutus untuk mengajak kepada menyembah selain Allah? Jadi Nabi langsung menanyakan kepada utusan-utusan sebelum baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akan menjadi dalil nanti orang-orang yang kufur kepada Allah menyebutkan, oh dulu enggak kok, dulu enggak. Ini hujahnya nanti. Jadi nanti hujahnya di akhirat ini seperti ini. Kemudian dikatakan bahwasanya faqalu, maka menjawab para rasul, ya Muhammad, inna nashhadu anna ursilna ajma'ina bidakwatin wahidatin. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami bersaksi bahwasanya kami diutus untuk mengajak atau menyembah kepada Allah yang Maha Esa, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ma ya'buduna min dunihi batilun, dan sesungguhnya sesuatu yang disembah selain pada Allah batilun, adalah batil. Nah, ini pernyataan yang jelas daripada para rasul. Ini offline. Ini offline kan ya? Tidak online. Maka ini jelas langsung menanyakan kepada yang dimaksud. Jadi tidak ada perantara lagi. Jadi Nabi langsung jelas kabarnya. Kemudian wa annaka khatamun nabiyyin, dan sesungguhnya engkau adalah penutup para nabi, wa sayyidul mursalin, dan daripada pemimpinnya para rasul. Wa istabana dzalika bi'ima matika iyana. Jadi kami mengikuti terhadap kepemimpinan engkau. Artinya mereka bermakmum kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahu, dan sebagian Nabi, la nabiyya ba'daka, tidak ada nabi setelah engkau, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, illa Isa bin Maryam, kecuali Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Fa innahu ma'murun ayat ba isroka, sesungguhnya Nabi Isa itu memang diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti daripada jejak Rasulullah SAW. Jadi nanti Nabi Isa turun, yang dipakai adalah syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan syariat Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Jadi di antara daripada sekian banyak yang diceritakan ketika baginda Nabi diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan hal ini, maka keimanan itu adalah sangat penting. Artinya lebih berharga daripada berlian, daripada permata. Yang dinilai berharga di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan iman. Maka amal seseorang itu tidak akan berarti di sisi Allah ketika seseorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik apapun, sehebat apapun, maka jaga keimanan kita. Nah, hadirin rahimakumullah, itu sebagai rujukan bagi kita semua tentang bahwa iman itu tidak akan ada manfaatnya ketika sudah berada di alam akhirat. Apabila dikatakan Al-Arab itu orang Arab, taqulu, mereka selalu berkata, ya hasrata, ya ajaba,
Ya hasada, penyesalan, ya penyesalan yang sangat amat wajaba, sangat mengagetkan ala tariqil mubalaghati. Ini adalah jalan daripada mubalaghah. Wan nadamatu, dan penyesalan indahum, daripada mereka-mereka. Bimakna tanbihin, dengan makna tanbih itu ngelingan, memberikan peringatan. Summa bayana Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sababa asghati wan nadamati, daripada sebab penyesalan mereka, sebab penyesalan mereka. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Jadi ma ya'tihim, tidak datang kepada mereka min rasulin, daripada utusan, illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka semua terhadap Rasul yastahzi'un, itu menghinakan, mempermainkan, menyepelekan. Ayat ma'amanu bihi, ditegaskan bahwasanya mereka tidak beriman, tidak percaya kepada Rasul. Bal kanu minal mustahzi'in alaihi, tetapi mereka itu terhadap Rasulnya itu mempermainkan, memperolok. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yandamuna yaumal qiyamati, dan mereka semua nanti di hari kiamat itu adalah yandamuna, akan merasakan penyesalan yang amat sangat. Tapi walakin la yanfa'uhum an-nadamu, penyesalan mereka tidak akan ada manfaat dari mereka. Ini penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seseorang yang kufur, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik apapun orang, kalau tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan percaya. Ya, sama Tuhan kita saja tidak percaya, sama Allah saja tidak percaya. Tapi secara sosial, silakan. Maka punten, saya juga di sana kan dengan Nasrani dan non-Muslim, bahkan bertetangga dengan mereka. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, kita bantu. Rumahnya maaf rusak, kita bantu membetulkan. Jembatannya rusak, kita bantu membetulkan. Tapi ketika tempat peribadahan mereka rusak, membutuhkan bantuan, maka kita diharapkan untuk membantu tempat peribadahan mereka. Jadi itu hanya saja batasannya. Jadi ada batasan. Nah, ini perlu dipahami bersama. Tetap secara sosial kita harus baik, tapi ada batasan-batasan tertentu. Disitulah kita saling menghargai di dalam lingkungan. Kita menghargai mereka, mereka pun akan menghargai kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ayat ini menjadi titik terang bagi kita semua betapa Allah menganugerahkan kita sesuatu yang luar biasa, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dianugerahkan agama yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah agama Islam. Mudah-mudahan upaya kita sekarang sampai akhir hayat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan iman Islam di dalam hati kita, di dalam hati keluarga kita, sanak famili kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sampai kepada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saja mungkin hadirin disampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sesuatu hal. Yang pertama, saya atas nama pribadi dan keluarga saya, mungkin ya selama kita bergaul seperti ini, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, baik tulisan atau perbuatan, atau mungkin hati saya tidak baik. Jadi mohon diikhlaskan lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya beserta keluarga kepada DKM beserta jajarannya
tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan juga kepada jamaah sekalian, dan juga kepada yang mendengar suara saya dari masjid ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sebab ini kita semua, khususnya saya dan keluarga, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa sampai untuk menikmati bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.